India, seorang gadis muda yang memiliki kelebihan ketajaman indera yang kuat. Selain kelebihan, ia juga memiliki kekurangan, dan kekurangannya adalah saat ini ia tidak memiliki sosok ayah yang pengasih akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya. Bahasa Yunani kunonya anak yatim. Begitu malang nasib India dikarenakan ia ditinggalkan ayah tercintanya yaitu Richard tepat setelah hari ulang tahunnya yang ke-18. Gosipnya ya, nih gosipnya, Richard sengaja menerjunkan mobilnya ke sebuah jembatan. Terrible accident. Poor thing. India was so close to her father. He pried open his car, and his body was burned to a crisp. I don't think he meant to drive off the bridge, do you? Di tengah-tengah kesedihan India, ia beruntung masih memiliki kepala penjaga rumah yang namanya susah sekali. Kita panggil aja Nini. Di mana ia membantah gosip-gosip miring tentang kecelakaan Richard demi menjaga perasaan India, gadis yang ia rawat sejak kecil. Nini begitu memperhatikan India, bahkan hal sepele seperti sepatunya yang kekecilan saat ia tak sengaja melihatnya ketika membersihkan kulit endok godok yang berceceran di lantai. Tahun ini tidak ada sepatu baru karena Richard yang biasanya memberikan kado sepatu setiap ulang tahun India kini hanya memberikan kado sebuah kunci. Found the box, but it was empty. Tell me what it opens. Lalu ibunya India, Evelyn, memanggil India untuk diperkenalkan ke adik laki-lakinya Richard yang selama ini menghabiskan waktunya berkeliling dunia bernama Charlie. Jadi wajar saja banyak orang yang tak mengetahuinya. Terlihat India tidak senang dengan kedatangan Charlie. Terbukti dengan pada malam harinya mereka bertemu di tangga dengan wajah seadanya. India mengatakan bahwa ia tak mengharapkan Charlie ada di hidupnya. Do you want to know why I feel at a disadvantage right now? I want it to be your decision too. Because I didn't know you existed until today. Besoknya India tak sengaja melihat perdebatan Nini dengan Charlie, di mana India mendengar bahwa Nini sudah melakukan apa yang diminta Charlie. Kini ia sudah lelah menjadi mata dan telinga untuk Charlie, bahkan sejak Charlie masih kecil. Mencurigakan. I was your eyes, your ears, your hands, all this time. I did everything you asked of me. I kept you informed every year. Setelah Charlie dan Evelyn pulang dari jalan-jalan makan anginnya, Evelyn memanggil India hanya untuk pamer kalau jalan-jalan pakai mobil dengan atap terbuka begitu menyenangkan. Tapi India yang tidak ikut bukan tanpa sebab, karena ia masih curiga dengan siapa sebenarnya Charlie ini. Dan tiba-tiba juga Nini menghilang setelah terakhir kali India melihatnya dengan Charlie. Untuk mengambil hati India, Charlie membelikannya es krim sebagai sogokan. One chocolate, one vanilla. Seperti yang saya katakan tadi, Nini tiba-tiba menghilang dan Charlie memasak makanan untuk mereka bertiga. Anehnya si Charlie sama sekali tak menyentuh makanannya yang jelas-jelas masakannya. Padahal masakannya begitu enak dan mengingatkan Evelyn ke mendiang suaminya yang suka memasak makanan yang sama waktu India masih jadi embrio. Alhasil Evelyn tidak sanggup jika harus mengingat suaminya. Ketika mereka sudah berdua, India bertanya apa yang diinginkannya. What do you want from me? To be friends. Singkat cerita, Bibi Gendolin, bibi kandung ya, datang berkunjung melihat keponakannya. Rencananya ia akan menginap beberapa hari di rumah Evelyn. Sedikit menaruh curiga ke Charlie yang baru pertama kali ia lihat. Lantas Bibi Gen meminta waktu Evelyn untuk bicara mengenai Charlie yang begitu mudah tinggal dengan mereka berdua. Tapi Evelyn malah tidak terima dan menyangka dirinya disudutkan. Maybe we could talk about your living here with Charlie like this. Things to be settled. Or appreciate it. To come into my home and attack me at a time like this. Tapi setelahnya Bibi Gen malah memutuskan untuk tinggal di Hotel The Biltmore, hotel yang dekat dengan rumah Evelyn. Alasannya apa? Karena ia takut dengan Charlie tapi ia tak mengungkapkannya ke siapa-siapa, disimpan aja di dalam hati. Namun India sangat menyayangkan rencana Bibi Gen yang memilih tinggal di hotel. Sedangkan India sendiri senang jika beliau ada di rumahnya menemaninya. Sebelum berangkat, Bibi Gen memberikan nomornya supaya India menghubunginya. Call me. But an old woman needs time on her own to recover. Good night, sweet child. Pamitnya menginap di Hotel The Biltmore.
Justru sekarang ia menginap di sebuah motel untuk mengelabuhi Charlie. Tapi sayang ponselnya harus ketinggalan. Menggunakan fasilitas wartel menghubungi rumah stalker untuk bertanya apa ada ponselnya yang ketinggalan. Tapi tiba-tiba Charlie muncul membawa ponsel BB Gen. Dengan melacak keberadaan BB Gen melalui perusahaan taksi yang mengantar BB Gen tadi, Charlie bisa menemukan keberadaannya. Entah motifnya apa, Charlie dengan sengaja mencekik BB Gen menggunakan sabuk Smackdown-nya. You said you were staying at the Biltmore Hotel. And yet here you are. Besoknya di sekolah SMA, India dibully beberapa pria di sana dengan mengejeknya wanita penggoda. Ketika India bertanya apa maksudnya, centengnya turun tangan yaitu Peach dengan mengatakan bahwa ibunya India adalah seorang penggoda pamannya sendiri yaitu Charlie. Tidak terima dengan gosip tersebut, India menikam Peach pakai pensil. Lagian laki kayak cewek mulutnya dua. Teman sekelasnya India bernama Whip muncul dan memberitahu Peach bahwa ia salah pilih korban, yang alhasil dia kena batunya sendiri. Lantas Peach dan geng mulut dua pergi meninggalkan India dan Whip. Follow the bouncing ball, jackass. Hey, where are you going? Dan ternyata apa yang dikatakan geng mulut dua tadi benar. Dengan mata kepalanya sendiri, India melihat kemesraan antara ibunya dengan pamannya yang sedang melakukan dansa. Tidak suka dengan orang yang baru dikenalnya akrab dengan ibunya, India memutuskan keluar untuk mencari angin malam. Di sebuah tempat parkir restoran lokal, India tak sengaja bertemu dengan Whip, teman sekolahnya. Untuk menghibur India yang suntuk, Whip membawanya ke hutan lalu mereka melakukan cupang bibir yang berakhir dengan agresifnya India hingga menggigit bibir Whip. Kesal atas ulah India, kini Whip malah berniat memperkosanya. Tapi tiba-tiba Charlie datang dengan sabuk Smackdown-nya mencekik Whip. Dilanjut dengan tendangan penalti India. Dan lebih sakitnya lagi, India diserengkal oleh Charlie hingga posisi terbaring. Lalu Whip diletakkan di atas tubuh India dan ditutup oleh Charlie yang menarik sabuknya hingga membuat Whip tewas saat itu juga di depan mata India. Charlie itu kayak sendal jepit ada di mana-mana, heran. Lantas India mandi setelah dosa yang diperbuatnya. Belum puas dosanya setinggi gunung Mamalu, ia membuat dosa lagi dengan masturbasi yang dilakukannya sambil mengingat memori pembunuhan tadi. Mulai dari mereka mengubur jasad Whip di kebunnya, dan di sela-sela itu India menghubungi BB Gen. Ia baru menyadari BB Gen tewas setelah menemukan ponsel BB Gen yang berbunyi berada di sampingnya. Hingga puncaknya cerut India saat mengingat pembunuhan di depan matanya. Besoknya India pergi ke kantor Richard untuk mencari barang-barangnya yang bisa ia simpan sebagai kenang-kenangan. Ketika berusaha membuka sebuah laci, ia menyadari bahwa kunci hadiah ulang tahunnya adalah kunci laci tersebut. Ditemukanlah sebuah kotak yang di dalamnya berisikan foto Richard bersama adiknya Charlie dan Jonathan. Ditemukan pula surat-surat Charlie kepada India keponakannya yang mengungkapkan sayangnya kepada India meskipun mereka tak pernah bertemu. How I want to meet you. All my love. Charlie. Happy birthday again. I know I've missed your first teeth coming out. Tonight, I'll fall asleep as I try to imagine that you'll grow up and take over our name. Setelahnya India pulang untuk menyimpan surat-surat tersebut. Pas sampai di tangga beberapa surat terjatuh. Dan ia baru saja melihat alamat pengirim surat tersebut berasal dari rumah sakit jiwa. Lantas India menghubungi kepolisian, akan tetapi India tak bisa mengatakan apa-apa ketika melihat Charlie muncul dengan menggunakan kacamata yang persis yang sering digunakan Richard waktu mengendarai mobil. Dan harusnya kacamata itu telah lenyap waktu Richard kecelakaan. Kecurigaan India semakin memuncak. Charlie dimintanya untuk menjelaskan semuanya. I'm curious about what happened to Jonathan. Aren't you curious about what happened to Richard?
Richard yang masih berusia 18 tahun begitu bahagia memiliki adik bernama Jonathan yang waktu itu masih 2 tahun. Richard begitu memperhatikan Jonathan hingga melupakan Charlie yang merupakan adiknya juga yang masih berusia 5 tahun. Akibat kecemburuan Charlie ke Jonathan, ia mengubur adiknya hidup-hidup. Richard yang melihat menganggap Charlie sudah gila dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Hingga singkatnya ketika India ulang tahun yang ke-18, Charlie dibebaskan. Namun Richard mengirimnya ke New York dengan kebutuhan yang sudah dijamin Richard. Merasa dihianati dan kecewa karena dijauhkan dari keponakannya yang sangat ingin dijumpainya, Charlie memukul Richard hingga tewas. Charlie melakukannya itu demi India, demi bertemu India. Hingga ia menyiapkan kado ulang tahun sepatu baru untuk ulang tahunnya India. Happy birthday, India. Tiba-tiba seorang sheriff datang untuk memintai keterangan India karena terakhir kali India bersama Whip. Tapi di sini India pura-pura tidak tahu kemana Whip setelah pulang dari hutan. Orang tuanya sangat cemas, itulah sebabnya sheriff diutus mencarinya. Charlie membantu India supaya si sheriff tak curiga kepada India dengan alasan sepulang dari hutan, India nonton film bersamanya. I do hope it's okay. Well, his folks are a mess. Goodbye, Sheriff. Goodbye, Sheriff. Takut si sheriff curiga terus-menerus ke India, Charlie menyarankan India untuk tinggal dengannya di New York. Kedekatan itu dilihat langsung oleh Evelyn. I think we'll really love New York. Lalu Charlie berpamitan ke Evelyn untuk pergi ke New York bersama India. Dan tiba-tiba Evelyn mengatakan bahwa ia baru menyadari orang-orang mulai menghilang semenjak kedatangan Charlie. Mulai dari Nini, Bibi Gen, mereka tidak pernah kembali. Sedangkan untuk Richard sendiri, ia tidak pernah berkendara jauh di hari ulang tahun anaknya, kecuali ia dipanggil oleh seseorang yang tidak bisa ia tolak. Merasa Evelyn ancaman baginya, Charlie lagi dan lagi menggunakan sabuk smackdown-nya untuk membunuh korbannya. Tapi tiba-tiba India, come here and look. Evelyn menembak Charlie menggunakan senapan milik Richard hingga tewas saat itu juga. India yang melihatnya begitu marah ke ibunya dan memutuskan pergi ke New York menggunakan mobil Charlie. Di dalamnya ia menemukan sebuah gunting yang ujung-ujungnya dibawa entah buat apa. Akibat memacu kendaraan begitu kencang, seorang sheriff memberhentikannya. Ternyata India sengaja memacu mobilnya dengan kencang untuk menarik perhatian si sheriff. Dan tiba-tiba India menikam si sheriff dengan gunting tadi. Dengan berlumuran darah, sheriff melarikan diri dan India bersiap menembaknya dengan senapannya. Tamat. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan cadel mohon maaf dan terima nasib.